Dengan mengharap ridhonya, tunjukkan keseriusanmu dengan memakai pakaian yang terbaik di hadapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa salatan wa salaman ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Saudaraku, ada sebuah penyakit yang kalau seandainya menjangkiti seorang hamba, maka itu adalah pertanda kebinasaan bagi dirinya. Penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang membuat seorang hamba terjatuh ke dalam penyesalan. Itulah penyakit at-taswif, penyakit saufa dan saufa. Apa itu taswif, saudaraku? Taswif yakni seseorang menunda-nunda amal kebaikan. Dia katakan saufa, saufa, nanti akan saya kerjakan, nanti akan saya kerjakan. Tatkala seseorang dibukakan pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas dia tidak segera mengambil kesempatan tersebut untuk beramal kebaikan, maka dikhawatirkan pintu kebaikan tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, kata beliau, iyyaka wat taswif fa innaka biyaumika walasta bighadik. Jauhilah oleh engkau penyakit taswif, penyakit menunda-nunda amal kebaikan. Sesungguhnya engkau hidup di hari ini dan engkau belum tentu hidup di esok hari. Saudaraku, di antara modal terbesar seorang hamba adalah waktu dan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Yang mana umur-umur kita, usia-usia kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Dia akan beranjak dua kaki seorang anak Adam di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antara pertanyaan tersebut, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dia gunakan, untuk apa dia habiskan. Saudaraku, Al-Khaliq Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Allah ciptakan kita di dunia bukan untuk perkara yang sia-sia sifatnya, bukan untuk perkara yang tidak ada manfaatnya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat kehidupan, nikmat usia, agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, agar kita beramal di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, agar kita menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setiap apa yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh kamu pasti akan ditanya tentang semua nikmat yang kamu dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf pernah berkata bahwasannya at-taswif jundun min junudi iblis, menunda-nunda amal kebaikan, mengatakan nanti dan nanti, masih ada kesempatan, masih ada waktu, adalah di antara bala tentara iblis, di antara perangkap-perangkap iblis untuk menjatuhkan manusia ke dalam kerugian, ke dalam kebinasaan. Maka saudaraku, nas-nas Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang-orang beriman untuk bergegas di dalam amal kebaikan. Jangan dia tunda. Selama dia punya kemampuan, selama dia punya kesempatan, maka jangan dia sia-siakan kesempatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersungguh-sungguhlah atau bergegaslah kata Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah di dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita bersegera, bergegas di dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Maka berlombalah di atas amal-amal kebaikan. Dan di antara konsekuensi perlombaan saudaraku adalah kita berusaha mengambil kesempatan dengan sebaik mungkin. Tidak akan kita tunda. Bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yang terbaik. Oleh karenanya orang-orang beriman jangan sampai dia termakan bujukan syaitan untuk menunda amal kebaikan yang mampu dia usahakan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tatkala engkau selesai dari sebuah amal kebaikan, maka berpindahlah kepada amal kebaikan yang lain, dan hendaknya engkau hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari penyakit taswif, menunda amal-amal kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal yang telah kita usahakan. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.